Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Hari yang baru Tuhan sediakan bagi kita hari ini. Kita patut mengucap syukur. Oleh kasih karunia-Nya kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi satu tuntunan kehidupan kita orang-orang percaya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur sepanjang malam saat kami tidur, Tuhan memberkati kami. Dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan kesegaran yang baru, anugerah yang baru, kekuatan hikmat yang baru yang dapat kami nikmati dan menjadi pertolongan bagi kami melakukan banyak perkara sepanjang hari ini. Banyak hal yang sudah kami alami, ada pergumulan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, tapi sungguh kami mengucap syukur ketika melihat Tuhan Yesus baik dan peliharakan kami pagi hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life untuk mengawali hari kami. Sungguh Roh Kudus yang tolong kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami simpan dalam hati dan menjadi satu tuntunan kehidupan kami anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 hingga yang ketujuh. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. LAI berikan judul di sana, minyak seorang janda. Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk.
dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah dibayar lunas. Dibayar lunas. Ada sebuah dongeng yang populer tentang seorang anak miskin yang bernama Bartolomeus. Bartolomeus ini suka mengenakan topi. Dan satu hari ketika Bartolomeus ini sedang ada di pasar, dia berjumpa dengan raja yang sedang mengunjungi rakyatnya. Untuk menghormati sang raja, maka Bartolomeus, sang anak miskin ini kemudian melepaskan topinya. Tetapi sungguh ajaib, ketika Bartolomeus ini melepaskan topinya, seketika itu juga muncul topi yang baru di atas kepalanya. Kaget, dia lepas lagi, keluar lagi topi yang baru. Melihat itu sang raja menjadi marah, karena menganggap bahwa Bartolomeus ini tidak menghormati dia sebagai raja, masih mengenakan topi. Meskipun Bartolomeus berjuang melepaskan topi-topi yang dia kenakan, tetapi selalu muncul topi yang baru. Maka sang raja memerintahkan prajurit untuk membawa Bartolomeus ini diseret ke istana untuk kemudian dihukum. Sementara dia diseret oleh para tentara prajurit ke istana, Bartolomeus ini tetap berjuang, berusaha melepaskan topinya. Tetapi selalu saja muncul topi-topi yang baru di atas kepalanya. Dan yang menarik adalah setiap kali dia melepas topinya dan muncul topi yang baru di atasnya, selalu topi itu semakin indah. Ada batu permata di atasnya, bahkan bulu-bulu yang mewah. Sehingga membuat Raja Darwin ketika dia menunggu Bartolomeus diseret ke istana, dia menjadi kagum, menjadi tertarik. Karena topi yang dikenakan oleh Bartolomeus ini, wow, sungguh begitu indah. Tepat topi ke-500 yang dipakai oleh Bartolomeus, raja menjadi kagum dan ingin memilikinya. Karena di sana ada batu-batu permata yang indah dan bulu-bulu mewah yang warna-warni di topi tersebut. Raja kemudian membeli topi yang dikenakan oleh Bartolomeus. Topi ke-500 yang begitu indah, dengan memberikan uang sebesar 500 keping emas dan membebaskan Bartolomeus dari hukuman. Ketika raja memerintahkan untuk dibebaskan dan memberikan uang 500 keping emas kepada Bartolomeus, maka seketika itu juga tidak ada lagi topi yang muncul di atas kepala Bartolomeus. Dia sudah dibebaskan dari penghukuman, bahkan melalui uang emas yang dia miliki dapat mencukupi kebutuhan bukan saja dirinya, bahkan keluarga dan orang tuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, pengalaman yang serupa itu terjadi dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini.
Ada seorang janda yang datang kepada Elisa mengadu bahwa dia punya utang yang besar. Dan para penagih utang itu datang kepada dia. Sedangkan dia tidak punya uang untuk membayarnya. Janda ini takut bahwa kedua anaknya nanti akan dibawa untuk dijual sebagai budak, sebagai penghapus hutang yang dimilikinya. Elisa memberikan nasihat, dan sungguh itu nyata terjadi ketika Allah memberikan satu mujizat kepada janda ini. Ketika Elisa bertanya, "Apa yang kau miliki?" "Aku hanya punya satu buah buli-buli yang berisi minyak. Selain itu tidak punya lagi. Tidak akan cukup untuk bayar hutang." Tetapi Elisa memerintahkan kepada sang janda dan anak-anaknya itu untuk mencari bejana-bejana untuk dipinjam dari para tetangganya. Bawa ke rumah, tutup pintu, dan tuang bejana-bejana kosong pinjaman dari tetanggamu itu dengan minyak dari buli-buli yang kau punya. Buli-buli tidaklah sebesar bejana. Minyaknya pun tidak akan banyak sebanyak bejana. Tapi yang menarik ketika Elisa memerintahkan untuk menuangkan minyak kepada bejana-bejana dari buli-buli yang dia miliki, janda ini taat. Dia melakukannya. Dan mujizat itu boleh terjadi. Bejana demi bejana pinjaman dari tetangga itu ketika dituang minyak, tidak habis-habisnya minyak itu terus mengalir sampai kepada bejana yang terakhir. Semua penuh. Dan seketika ketika bejana-bejana semua itu dipenuhi dengan minyak, berhenti pula minyak di dalam buli-buli itu. Dan melalui minyak-minyak yang tertuang penuh dari pinjaman bejana-bejana dari para tetangga ini, janda dan kedua anaknya dapat menjualnya untuk melunasi hutang, bahkan untuk kehidupan keluarga ini di hari-hari depan. Wow, sungguh begitu indah, begitu ajaib kasih Allah kepada janda ini. Ketaatannya untuk melakukan apa yang perintahkan Elisa membawa kepada pembebasan. Hutangnya dibayar lunas, bahkan ada sisa untuk kemudian menjalani kehidupan di masa depan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat Messenger, hidup kita manusia berdosa ini bangkrut karena dosa. Sama seperti anak yang miskin tadi. Tidak punya apa-apa untuk membayar hutang. Akibat perbuatan dosa kita. Kita miskin. Tetapi Yesus Kristus membayar hutang dosa kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib, sekaligus memberikan kepada kita hidup yang kekal. Di dalam suratnya, Rasul Petrus mengatakan demikian kepada kita semua. 1 Petrus ayat yang pasal yang pertama ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
tanpa Yesus Kristus, hukuman dosa kita jalani. Hutang dosa kita tidak akan pernah bisa dibayar lunas. Karena kita miskin. Kita tidak punya apa-apa. Bahkan usaha kita akan sia-sia di dalam membayar hukuman dosa. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, Allah mengaruniakan Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita, membayar hutang dosa kita sampai lunas, bahkan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Bahkan perjalanan kehidupan kita dalam dunia ini ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dengan apa kita dapat membalas kasih Yesus yang besar bagi kita, selain mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan di dalam ketaatan, ketundukan, melakukan segala perintahnya, dan membagikan kasih Kristus itu kepada sesama kita. Ingat, hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita mau hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Yesus Kristus, karena kasih-Nya yang besar, yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh digugahkan hati kami kembali ketika mengingat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Penderitaan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat untuk menebus kami dari hukuman dosa. Hutang dosa kami dibayar lunas melalui pengorbanan di atas kayu salib. Bahkan Yesus memberikan kehidupan kekal di surga bagi kami, pemeliharaan hari demi hari sepanjang hidup kami di tengah dunia. Dengan apa kami membalas kasih Kristus selain hidup tunduk seturut dengan apa yang Yesus ajarkan, perintahkan bagi kami. Bahkan kami dipanggil untuk membagikan kasih Kristus itu kepada sesama kami. Hari ini kami diajar untuk melihat kembali penebusan Yesus Kristus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas perak, tetapi darah anak domba yang tak bernoda, yang tak bercacat, yang rela meninggalkan surga yang mulia, datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, dan menderita sengsara di atas kayu salib. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan anak-anak-Mu sebagai orang-orang yang disebut, yang sudah ditebus. Kami Sobat Messenger sepanjang hari ini dalam berbagai perkara yang kami jalani, kami terus menyaksikan kasih Kristus di dalam sikap, perbuatan, tindakan, perkataan kami setiap hari, sehingga mereka boleh melihat kasih Kristus di dalam keseharian kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan yang akan berikan pertolongan,
Dalam segala perjalanan kami, Tuhan Yesus akan berikan perlindungan. Bagi kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang berduka, Tuhan Yesus hiburkan kami. Bagi kami yang berbeban berat, Tuhan yang berikan kekuatan kepada kami. Ketika kami melakukan bagian kami seturut dengan kehendak Tuhan, maka pemulihan itu boleh terjadi bagi setiap kami. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di dalam minggu-minggu Prapaskah, kami boleh diingatkan kembali betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan rindu setiap makhluk ciptaannya boleh diperdamaikan. Dan melalui Yesus Kristuslah kami semua diperdamaikan. Tuhan, tolong kami untuk terus dapat memandang kepada Yesus Kristus yang sudah menderita sengsara, mati, bangkit dan naik ke surga, memberikan satu jaminan kehidupan kekal, pengampunan dosa bagi kami semua. Ajar gereja-gereja Tuhan untuk senantiasa mengajarkan kepada setiap jemaat Tuhan bertumbuh semakin setia kepada Yesus Kristus. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Kota Kudus dan tempat di mana kami tinggal. Tuhan, Engkau peliharakan di tengah berbagai keadaan situasi alam yang acap kali mendatangkan kekhawatiran karena ada beberapa ancaman bencana. Tuhan yang peliharakan kami semua. Berdoa bagi pemerintah, baik pusat hingga daerah-daerah, mereka dapat mengambil satu kebijakan-kebijakan yang membawa kesejahteraan di tengah masyarakat. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, keselamatan, pengampunan dosa dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta penghiburannya yang nyata hari demi hari dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, dialami dan menjadikan setiap kita murid-murid Kristus yang setia di dalam berkat Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat passenger, kita semua manusia yang berdosa, yang miskin, yang tidak punya apa-apa untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, hutang dosa kita dibayar lunas. Karena itu hiduplah kita sebagai murid-murid Kristus yang bertumbuh semakin serupa dengan Dia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.